Sebenarnya jika kita berbicara mengenai senjata kuno yang ada dalam cerita One Piece akan sangat menarik sih, mengingat senjata kuno ini memang masih menjadi misteri di kalangan para fan One Piece. Terutama senjata kuno Uranus yang menjadi satu-satunya senjata kuno yang belum disindir baik di manga ataupun animenya. Selain itu, kita juga belum mengetahui dengan jelas sih sebenarnya apa tujuan diciptakannya senjata kuno dan siapa yang membuat senjata kuno. Apakah mungkin senjata kuno ini diciptakan oleh Ancient Kingdom atau kerajaan kuno yang dikatakan telah dihancurkan oleh pemerintah dunia ratusan tahun yang lalu? Entahlah, namun terlepas dari hal tersebut, jika kita berbicara mengenai senjata kuno, khususnya senjata kuno Uranus, memang terdapat sebuah hal yang sangat menarik yang menyebutkan bahwa ada kemungkinan besar memiliki keterkaitan atau koneksi dengan Usopp. Tentu kalian semua pasti akan bertanya, kok bisa Usopp, Min? Nggak masuk akal banget sih jika Usopp memiliki koneksi dengan senjata kuno Uranus. Nah, ini nih yang menarik menurut Mimin. Kalian pasti tahu kan sosok Mont Blanc Nolan, sosok petualang yang sudah ada ratusan tahun yang lalu sebelum era Goldie Roger. Ya, Nolan dikenal sebagai sosok petualang di mana dalam ceritanya dia merupakan petualangan yang sangat terkenal dari North Blue. Dia juga dikenal sebagai pembohong atas ceritanya tentang sebuah kota emas di Pulau Jaya. Selain itu, dia juga sering melakukan ekspedisi petualangannya ke berbagai wilayah yang ada di Green Line. Dan salah satu tempat yang pernah dia kunjungi adalah Kerajaan Tontanta, rumah bagi para kurcaci yang ada di Dressrosa. Pada saat itu, Nolan datang ke kerajaan tersebut dan menolong para kurcaci. Nolan membantu mereka untuk menghadapi manusia jahat yang menghancurkan wilayah mereka. Berkat hal tersebut, Nolan pun kemudian dianggap sebagai pahlawan besar bagi mereka. Menariknya, para kurcaci tersebut sampai membuat patung mewah untuk mengenang jasa Nolan. Nah, ratusan tahun kemudian, Luffy dan kru bajak laut topi jerami mengunjungi kerajaan tersebut. Yang menarik di sini adalah Usopp mengaku sebagai keturunan dari Nolan dengan nama samaran Usolan. Sifat kurcaci yang polos membuat mereka percaya dengan apa yang diucapkan oleh Usopp. Ini menunjukkan bahwa setelah ratusan tahun sekalipun, mereka tetap menganggap Nolan sebagai pahlawan. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana Oda Sensei sering sekali mewujudkan apa yang sebelumnya menjadi sebuah kebohongan bagi Usopp. Ada banyak sekali kebohongan yang pernah dikatakan oleh Usopp, di mana kebohongan tersebut justru menjadi sebuah kenyataan. Salah satu contohnya adalah ketika Usopp sering sekali berbohong mengenai kemunculan seorang bajak laut di desa Siriup, di mana hal ini Usopp lakukan demi menakut-nakuti para warga desa Siriup. Tetapi justru kebohongan Usopp tersebut kemudian menjadi sebuah kenyataan dengan munculnya kelompok bajak laut Black Cat. Selain itu, contoh yang paling nyatanya adalah ketika Usopp bercerita tentang petualangannya ke sebuah wilayah yang seluruh penduduknya adalah para kurcaci. Nah, pada manga One Piece chapter 711, kemudian kita benar-benar diperlihatkan para kurcaci yang ada di Dressrosa. Tentunya berdasarkan hal tersebut, yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah bagaimana jika yang diungkapkan oleh Usopp tersebut adalah sebuah fakta? Bagaimana jika Usopp memang keturunan dari Nolan? Sebenarnya ada hal menarik pada manga One Piece chapter 227, di mana Nami yang sedang diperlihatkan menemukan sebuah buku cerita bergambar milik Mont Blanc Cricket yang merupakan kakek tua yang tinggal di Pulau Jaya yang dikatakan sebagai keturunan dari Nolan. Nami yang telah membaca cerita itu pun kemudian langsung membandingkan sosok Nolan dengan Usopp. Nami mengatakan bahwa si pembohong yaitu Nolan akhirnya harus tewas tanpa bisa mewujudkan mimpinya menjadi sosok pejuang lautan. Usopp pun seketika itu langsung marah kepada Nami yang mengatakan hal tersebut sambil menatap ke arah Usopp. Meskipun sebenarnya ini terlihat seperti sebuah momen komedi, tetapi bisa jadi ini adalah sebuah petunjuk dari Oda Sensei. Selain itu, ada beberapa kesamaan antara Usopp dan Nolan, yaitu Nolan dulunya dikenal sebagai seorang ahli tanaman, sedangkan Usopp sekarang menjadi ahli dalam cocok tanam karena Usopp sendiri sekarang menggunakan sebuah pop green sebagai senjata ketapelnya. Kesamaan lainnya adalah baik Nolan ataupun Usopp sama-sama dijuluki sebagai si pembohong. Hal ini dikarenakan Nolan ataupun Usopp
dianggap sering sekali melontarkan kebohongan. Padahal tanpa mereka sadari apa yang dianggap orang lain bohong dari ucapan Nolan merupakan sebuah fakta yang sebenarnya. Sedangkan di sisi lain, semua kebohongan Usopp sekarang menjadi sebuah kenyataan. Sesuatu hal yang sangat menarik bukan? Atau justru sebuah sesuatu yang sangat kebetulan? Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kita pun tahu bahwa Oda Sensei tampaknya senang sekali mewujudkan apa yang menjadi sebuah kebohongan bagi Usopp selama ini. Usopp selalu bermimpi untuk menjadi sosok paling pemberani di lautan. Usopp juga selalu ingin menjadi sosok yang dihormati dan ditakuti, serta memiliki peran penting dalam sejarah dunia One Piece. Perlahan tapi pasti, sepertinya hal tersebut akan diwujudkan oleh Oda Sensei. Bagaimana cara Oda Sensei kemudian mewujudkan kebohongan Usopp tersebut, dan bagaimana bisa Usopp terkoneksi dengan Uranus? Menurut Mimin sih, Oda sepertinya akan menghadirkan kisah mitologi Uranus dan Herakles dalam cerita One Piece. Nah, ketika time skip selama 2 tahun di Pulau Boin, Usopp berlatih bersama seseorang bernama Herakles. Dia mengajarkan Usopp berbagai hal, termasuk penggunaan Pop Green. Yang menarik adalah Herakles ini merupakan anak dari Zeus, sang dewa petir dalam mitologi Yunani. Kemudian Uranus sendiri adalah dewa langit dalam cerita mitologi yang merupakan suami dari Gaia. Dalam bahasa Jepang, Gaia bisa ditulis dan dilafalkan sebagai Kaya. Dan sebuah kebetulan atau tidak, dalam cerita One Piece, Kaya merupakan karakter wanita yang dekat dengan Usopp di desa Siriup. Dia selalu mendengarkan cerita-cerita Usopp meskipun Kaya tahu bahwa semua itu sebuah kebohongan Usopp semata. Kaya pun sebenarnya menyimpan perasaan terhadap Usopp, yang mana laki-laki ini seolah menjadi sebuah petunjuk bahwa Usopp akan mampu mengendalikan Uranus berdasarkan referensi kisah Uranus dan Gaia. Berdasarkan apa yang Mimin jelaskan tadi, poin-poin pentingnya adalah Usopp ini dekat dengan sosok Kaya yang bisa jadi merupakan referensi dari dewa Gaia, istri dari Uranus. Kemudian Usopp juga berlatih dengan sosok Herakles saat time skip, yang mana Herakles ini merupakan anak dari dewa petir yaitu Zeus. Jadi rasanya akan masuk akal sih jika Usopp memiliki koneksi yang sangat dekat dengan Uranus, yang tentunya mengacu pada poin-poin penting tersebut. Nah, dari sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah sebenarnya apa itu Uranus? Memang sih sampai saat ini masih belum diketahui dengan jelas seperti apa bentuk atau wujud dari Uranus. Apakah merupakan sebuah benda atau makhluk hidup sama seperti halnya Poseidon? Namun terlepas dari itu semua, ada yang meyakini bahwa Uranus ini merupakan senjata yang berkaitan dengan langit, cuaca, dan telur besar yang ada di kapal Oro Jackson. Seperti yang kita ketahui bahwa Pluton dikatakan mampu menghancurkan sebuah kerajaan atau pulau dengan sekali tembakan. Poseidon dikatakan mampu menghancurkan apa saja dari dasar laut. Maka ada kemungkinan besar kekuatan Uranus berkaitan dengan langit. Pertama, dalam kehidupan nyata, bulan mampu mempengaruhi pasang surutnya air laut. Ketika bulan mendekati bumi, maka dapat dipastikan permukaan air laut akan meningkat dan gelombang tinggi pun akan bermunculan. Kedua, Uranus juga kemungkinan besar memiliki koneksi dengan cerita mitologi dewa Uranus. Nah, dalam cerita mitologi disebutkan bahwa dewa Uranus memiliki kemampuan untuk mengendalikan cuaca dan udara. Kemudian yang terakhir, Uranus kemungkinan memiliki koneksi dengan telur raksasa yang ada di kapal Oro Jackson. Meskipun Oda sebagai sang kreator manga One Piece pun belum memberikan informasi jelas mengenai telur raksasa yang ada di kapal Oro Jackson, namun meskipun begitu, kemungkinan besarnya sih telur ini sangat dicurigai memiliki keterkaitan dengan Uranus. Hal ini pun tidak mengherankan jika Shiki yang dulunya pernah mengajak beraliansi dengan bajak laut Goldie Roger, ketika itu dia mengetahui bahwa Roger memiliki telur raksasa tersebut. Artinya Shiki ini tahu bahwa telur raksasa tersebut adalah benda yang sangat penting, yang mana dalam hal ini memiliki keterkaitan dengan Uranus. Lalu, bagaimana ketiga hal tersebut bisa saling terkait dan memiliki koneksi dengan Uranus? Nah, Usopp sendiri akan menjadi kunci utama dalam hal ini. Ada kemungkinan sih, jika Luffy dan para anggota bajak laut topi jerami mungkin akan mendapatkan telur raksasa tersebut.
Karena masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menetas, Usopp kemudian menciptakan sebuah alat untuk mempercepat masa menetas telur tersebut. Nah, dari sini muncul sebuah pertanyaan besar, sebenarnya apa sih isi dalam telur itu? Menurut Mimin, jawaban yang paling relevan adalah naga. Seperti yang Mimin jelaskan tadi, bahwa Uranus ini berkaitan dengan langit dan cuaca. Sebenarnya kekuatan naga dalam cerita One Piece telah disindir pada Arjuano kali ini. Seperti yang kita ketahui bahwa saat Kaido berubah menjadi naga, cuaca ketika itu langsung berubah. Bukan hanya itu saja, naga yang ada dalam cerita One Piece memang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Tentu bukan hal yang tidak mungkin jika naga di dunia One Piece bukan hanya Kaido dan Momonosuke saja. Tetapi ada wujud naga asli yang lainnya yang masih tersembunyi yang belum diperlihatkan oleh Oda Sensei selain naga yang ada di Pang Hazard. Tentunya hal ini pun menjadikan Uranus sebagai kekuatan penghancur dari langit, di mana Uranus dapat mengendalikan monster langit, yaitu naga. Nah, jika kelompok bajak laut topi jerami telah mendapatkan ketiga senjata kuno ini, maka misi utama selanjutnya adalah menghancurkan Red Line. Di mana setelah itu, peran Shirahoshi dan Uranus pun akan segera dimulai. Dengan menggunakan kemampuan mengendalikan Seeking, Shirahoshi akan menyelamatkan para manusia ikan. Mereka semua akan diangkat ke daratan dengan menggunakan perahu Bahtera Noah yang tersimpan di pulau manusia ikan. Di sisi lain, Usopp dengan menggunakan Uranus akan mengendalikan cuaca untuk menstabilkan gelombang laut yang sebelumnya telah dihancurkan menggunakan Pluton. Selain itu, Usopp pun akan memastikan proses evakuasi pemindahan manusia ikan ke daratan berjalan dengan lancar. Di mana peristiwa ini pun akan memenuhi ramalan Madame Shirley yang sebelumnya menyebutkan bahwa Luffy akan menjadi penyebab hancurnya pulau manusia ikan. Luffy memang akan menghancurkan pulau manusia ikan, tetapi untuk tujuan yang lebih baik. Ketika pulau manusia ikan hancur, para manusia ikan akan hidup dengan damai, berdampingan dengan para manusia ikan di daratan. Di sisi lain, peristiwa ini pun akan mewujudkan apa yang sebelumnya menjadi salah satu kebohongan terbesar Usopp, yaitu menjadi orang paling kuat dan pemberani di lautan. Usopp akan menjadi sosok yang dihormati seperti yang dia inginkan. Setelah dia berhasil membuat seluruh manusia ikan hidup berdampingan dengan seluruh ras yang ada di dunia One Piece. Dan Usopp juga akan dihormati setelah apa yang dia lakukan dengan menggunakan Uranus. Nah, itu tadi merupakan koneksi Usopp dengan senjata kuno Uranus. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. And see you next time.